Hai nakama One Piece, gimana petualangan kalian? Sebelum kita melanjutkan petualangannya, jangan lupa kasih dukungan like, komen, dan subscribe. Terima kasih dan selamat berlayar. Pernah menjadi Shichibukai dan bagian dari pasukan revolusi, Bartolome Kuma adalah sosok misterius dan masih banyak pertanyaan mengenai karakter ini. Sosok Kuma muncul sebelum time skip terjadi. Dia sudah di beberapa kesempatan, seperti di bagian thriller Bark atau ketika dia berada di Sabaody. Dialah yang kemudian menjadi penyebab time skip di One Piece. Dalam serial tersebut, kita mengetahui bahwa Kuma bukanlah karakter sembarangan. Ia memiliki kemampuan buah iblis Nikyu Nikyu no Mi, di mana ia dapat menangkis serangan musuh dengan mudah. Dengan kekuatan ini, Kuma juga bisa mengirim orang kemanapun dia mau. Namun, apa yang terjadi pada Kuma tetap menjadi misteri hingga hari ini. Lalu apa yang sebenarnya terjadi pada Kuma selama ini? Apa yang terjadi dengan Kuma? Banyak hal yang Kuma lakukan selama ini yang membuat para penggemar penasaran dan bingung. Contohnya adalah menyelamatkan topi jerami dengan mengirim mereka ke suatu tempat dan melindungi Thousand Sunny sampai mereka kembali. Banyak penggemar kemudian berspekulasi bahwa Kuma sebenarnya memiliki ikatan yang dalam dengan pasukan revolusi. Namun, pertanyaan besar lainnya adalah mengapa dia ingin menjadi pemerintah ujian dunia dan Dr. Vegapunk. Seperti yang kita semua tahu, Bartolome Kuma memutuskan untuk menjadi subjek Dr. Vegapunk untuk proyek Pacifista. Dr. Vegapunk menggunakan bagian tubuh Kuma untuk penelitian. Banyak spekulasi yang muncul mengapa Kuma melakukan ini, salah satunya adalah bentuk pengorbanan untuk menyelamatkan umat manusia. Meski begitu, apa yang terjadi pada Kuma benar-benar mengerikan. Kuma kemudian menjadi budak mainan bagi naga langit. Kita melihat bagaimana naga langit memperlakukan budak mereka secara sewenang-wenang, termasuk Kuma. Dalam Reverie, kita melihat kondisi Kuma yang sangat menyedihkan saat ia menjadi kendaraan bagi keluarga Centro Sword. Hukuman Kuma di One Piece? Seperti yang disebutkan di poin sebelumnya, sejauh ini tidak jelas mengapa Kuma rela mengorbankan dirinya untuk menjadi subjek Dr. Vegapunk. Dan sebuah pertanyaan juga diajukan mengapa dia bersedia menjadi budak naga surgawi. Banyak karakter dalam seri menyebutkan bahwa Kuma sudah mati. Namun Sabo dan yang lainnya tidak mau mempercayainya. Spekulasi mengenai Kuma yang berkorban demi umat manusia dengan menjadi pacifista memang cukup masuk akal. Namun, bagaimana dengan Kuma yang menjadi budak kaum naga langit? Mengapa mereka melakukan hal tersebut? Ada kemungkinan bahwa hal tersebut merupakan bentuk hukuman yang harus Kuma terima akibat keinginannya dan juga atas apa yang dia lakukan. Sebelum Kuma berubah menjadi pacifista dan menjadi bahan penelitian Dr. Vegapunk, dia sempat mengatakan bahwa dia ingin Vegapunk melakukan sesuatu. Kuma ingin sang ilmuwan membuat program khusus untuknya, di mana dia akan melindungi kapal Thousand Sunny selama 2 tahun sampai Luffy kembali. Mengapa kemudian Vegapunk mau menerima keinginan tersebut? Apakah Vegapunk juga ada koneksi dengan hal tersebut? Pasukan revolusi berhasil selamatkan Kuma. Melihat dan mengetahui bagaimana para kaum naga langit memperlakukan Kuma dengan semena-mena, serta bagaimana kondisi Kuma yang menyedihkan, akhirnya Sabo dan para komandan pasukan revolusi memutuskan untuk menyelamatkan rekannya tersebut. Bagaimana perkembangan misi tersebut tidak kita ketahui sampai chapter 1054 kemarin. Dalam chapter tersebut kita akhirnya tahu apa yang terjadi kepada Kuma. Sabo dan para komandan pasukan revolusi akhirnya berhasil menyelamatkan Kuma dari wilayah Merigeoise. Ini bukan sebuah misi yang mudah, mengingat mereka harus berhadapan dengan 2 admiral yaitu Fujitora dan Aramaki. Kedua admiral tersebut tidak bisa berbuat banyak, karena tidak ingin ada kehancuran besar terjadi di Merigeoise.
Kabar ini tentunya mengonfirmasi berbagai hal yang muncul sebelumnya. Misalnya, muncul spekulasi bahwa Sabo tewas dalam peristiwa tersebut. Hal ini berdasarkan surat kabar dan reaksi orang-orang saat mengetahui kabar tentang Sabo. Ada juga spekulasi yang menyebutkan bahwa Sabo dan yang lain memutuskan untuk mengakhiri nyawa Kuma, demi mengakhiri penderitaannya. Nasib Kuma di One Piece. Sosok Kuma mungkin berhasil mereka selamatkan. Namun, dia bukan lagi sosok yang mereka kenal sebelumnya. Semenjak dia menjadi robot tanpa pikiran bagi pemerintah dunia, Kuma benar-benar sudah kehilangan untuk berpikir dan merasakan dirinya sendiri. Dia bahkan tidak peduli dan tidak merasakan bagaimana ada banyak pedang menancap di tubuhnya. Lalu, bagaimana nasib Kuma selanjutnya? Untuk saat ini, kita masih belum tahu pasti apa yang akan terjadi pada Kuma. Namun, dengan sosoknya yang ada di tangan yang tepat, bukan tidak mungkin jika Kuma akan kembali seperti semula. Pasukan revolusi tentunya akan berusaha untuk memulihkan semua ingatan dari Kuma. Jikapun kemudian mereka tidak mampu melakukannya, bisa jadi ada cara lain yang bisa dilakukan. Sehingga, dia akan mengikuti perintah Dragon atau para komandan pasukan revolusi. Bagaimana Kuma berhasil kembali tentunya menjadi tanda bahwa dia juga akan menjadi sosok penting di akhir ceritanya. Bagaimana kemudian peran penting Kuma pada masa yang akan datang? Terima kasih telah menonton, jangan lupa kasih like, komen dan subscribe.